Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Arif Putra dengan NIM 132230668. Dan saya Ahmad Fatur Rahman 132231112. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum kami arsitektur komputer yang sudah selesai dan sudah mencapai modul 3. Nah, dalam pengimplementasiannya kami membuat sebuah rancangan microprocessor RISC-V. Di sini seperti pada datapad, kami membuat beberapa tahapan dalam pengaplikasian microprocessor tersebut. Nah, di sini kami sudah membentuk sebuah instruction set di mana itu ada blok PC dan memori yang sudah kami buat. Lalu di tahapan ID kami juga sudah memecah dalam control unit dalam bentuk opcode, func3, func7, rs1, rs2, rd, dan immediate yang diatur oleh sebuah control unit. Setelahnya kami juga sudah membuat blok dalam hal tersebut adalah melakukan eksekusi di mana tersebut ada bagian ALU. ALU yang kita buat itu berfungsi dasar, yaitu adalah sebagai penjumlahan, lalu ada shifter, ada less than, dan juga ada logika. Lalu setelahnya kami masuk ke dalam tahapan memory access, di mana dia akan mengeluarkan dari ALU out dan juga data yang akan ditulis maupun data yang dikeluarin. Setelahnya kami masuk dalam tahapan write back yang sudah kami buat juga bloknya untuk menyimpan hasil ALU, load memory, dan program counter yang sudah kami buat. Lalu kami akan melihat juga dan menjelaskan untuk bagian dari kode yang benar-benar sudah kami buat. Nah, di sini kami akan share screen di bagian tugas 2. Di sini kami sudah membuat sebuah top entity, top level. Lalu juga di sini kami juga sudah mengimplementasikan semua blok yang sudah kami buat dalam praktikum ini dari modul 1, modul 2, dan kami satukan dalam modul 3 ini. Lalu untuk selanjutnya, kami juga akan menjelaskan dalam hal tugas satu, di mana kami sudah membuat sebuah sistem ALU, di mana ALU tersebut memiliki 4 fungsi utama, yaitu adalah sebagai header, sebagai get, type, ataupun sebagai shift, dan juga sebagai SLT. Nah, kami akan mendemonstrasikan sedikit mengenai ALU yang sudah kami buat tersebut. Oke, ALU yang sudah kami buat ini memiliki beberapa sinyal kontrol. Di sini ada CU ALU type, add type, get type, shift type, SLT type. Nah, tentunya dalam kontrol sinyal ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk CU ALU type ini berfungsi sebagai untuk mengatur apa yang akan dilakukan oleh ALU tersebut. Seperti ini, 00 ini sebagai operasi header, 01 sebagai operasi get, lalu 10 sebagai operasi shift, dan 11 sebagai operasi SLT. Nah, di sini terlihat kalau add type ini berfungsi untuk mengatur header itu ingin melakukan apa. Kalau dalam low dia akan melakukan penjumlahan, dan kalau dalam posisi high dia akan melakukan pengurangan. Seperti lihat di sini in 1 in 2 3 berhasil menjadi 4, lalu ini harusnya min 2. Lalu get type di sini kami juga melakukan tiga operasi, yaitu adalah SOR, OR, dan AND. Bisa dilihat juga hasil validasinya. Ini sudah kami validasi dan tentunya benar. Lalu untuk shift type di sini kami ada beberapa tipe type dan juga sudah divalidasi untuk hasilnya. Lalu juga terakhir ada SLT. SLT ini juga sudah divalidasi dan hasilnya pun benar. Dan mungkin ini penjelasan singkat tentang tadi pengintegrasian dari mulai awal if sampai white back. Nah, lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur mengenai tugas 2, yaitu adalah pengintegrasian secara total, yaitu desain top level. Baik, saya akan menjelaskan terkait tugas 2, yaitu bagaimana kami melakukan pengintegrasian dari top level yang sudah ada. Di sini aku izin share screen supaya bisa menjelaskan program yang sudah saya buat. Jadi
Kami sebelumnya sudah melakukan percobaan dari modul 1 hingga modul 3, di mana dari setiap modul itu kami membuat beberapa subprogram atau yang kita sebut blok. Di sini ada IF, ada ID, kemudian ada execute, memory access, sama write back. Setiap modul kami membuat blok-blok mulai dari MUX, kemudian branch, kemudian header, ALU, data memory, dan lain sebagainya. Sehingga di modul 3 pada tugas 2 ini kami hanya menggabungkan antara input-output dari satu blok ke blok yang lain menggunakan sebuah sinyal yang mana kami implementasikan dengan Verilog HDL. Jadi dengan data path yang ada di sini kami menggabungkannya menjadi sebuah sistem yang dapat dilihat pada berikut. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah top levelnya sebagai mikroprosesor RV32 itu. Kemudian di sini kami membuat sebuah sinyal internal yang mana akan menghubungkan dari blok brancher, kemudian program counter, header, dan seterusnya hingga selesai. Setelah itu kami lakukan simulasi dengan menggunakan Quartus, yang mana untuk mempermudah kami menggunakan simulasi fungsional terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan simulasi, kami peroleh bentuk waveform yang seperti di layar tersebut. Di sini kami menggunakan clock 1 nanosecond untuk mempermudah penghitungan siklus. Kalau kita lihat setelah kita masukkan input berupa mesin code dari assembly yang udah ada di TP. Di sini kita bisa lihat di bagian INSTR itu sudah sesuai dengan urutan dari mesin code tersebut, dan nilai dari ALU output itu juga sudah sesuai. Kita perhatikan di sini bahwa ALU outputnya dari awal dia akan membentuk atau memproduksi nilai A sebesar 2325 dengan menggunakan LUI dan sub diperoleh di sini 2325. Kemudian untuk nilai B 71 juga sudah diperoleh. Kemudian ini akan terus berlangsung sampai akhir, di mana di mesin code yang ada pada file ememory.mif yang terlampir, instruksi terakhir itu adalah 00008067. Dan di sini pada waktu 400 nanosecond sudah berhasil mencapai instruksi tersebut. Serta pada instruksi sebelumnya ketika dia mereturn nilai 1 dalam bahasa C, itu ketika nilai instruksinya adalah 0013B513. Di sini juga udah sesuai bahwa di RT-in dia mengembalikan nilai 1, di ALU outputnya juga bernilai 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk program top level kami sudah sesuai dengan arsitektur mikroprosesor RISC-V RV32in. Kemudian untuk frekuensi clock maksimum, di sini kami bisa menganalisis dari time analysis yang sudah disediakan di Quartus bahwa dibutuhkan waktu yang paling lama itu adalah 33,197 nanosecond, yang artinya frekuensi clock maksimumnya adalah 1/33,197 nano. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai frekuensi maksimumnya sekitar 30,123 MHz. Artinya jika kita ingin mensimulasikan program ini secara timing, kemudian kita menggunakan frekuensi clock yang di bawah 30 MHz tadi, maka akan dihasilkan program yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena frekuensi clocknya terlalu tinggi. Tapi kalau kita menggunakan frekuensi clock yang di bawah nilai tadi, maka frekuensi clocknya itu masih masuk di rentang 30 MHz sehingga outputnya masih sesuai. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat pada waveform di timing dalam file Quartus tersebut. Kendala yang kami alami selama kami mengerjakan tugas ini, yang pertama adalah adanya beberapa perubahan dari modul, yang mana perubahan itu baru diinformasikan ketika kami sudah selesai praktikum, contohnya di modul 1, 2, dan 3, sehingga untuk penyesuaian seperti nama file, kemudian algoritma, dan urutan-urutan yang lainnya, itu cukup menyulitkan bagi kami karena harus mengulang
pemeriksaan semuanya dari awal.